Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ahmad Yusuf Sobri, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Persoalan Pendidikan dan Kenakalan Anak. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Hasna Dwi Putraningrum. Nama saya Intan Sari. Dan saya sendiri, Muhammad Ridwan Abdullah. Pada materi kali ini kami akan membahas mengenai pengertian, faktor penyebab kenakalan remaja, dampak kenakalan remaja atau anak, cara mengatasi, serta peran pendidikan dalam mengatasi kenakalan anak. Yang pertama ada pengertian. Pengertian kenakalan anak secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu juvenile delinquency. Juvenile artinya anak-anak atau anak muda, sedangkan delinquency artinya terabaikan. Mengabaikan lalu artinya diperluas menjadi jahat, asosial, kriminal, pengacau, dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan Suryawan tahun 2016, beliau mengemukakan kenakalan anak yaitu perilaku yang melawan hukum, antisosial, dan melanggar norma-norma agama. Perilaku tersebut dilakukan pelajar baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian kenakalan anak secara etimologis juvenile delinquent yang berarti kejahatan anak. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hasna Dwi. Silakan. Ya, untuk selanjutnya ada faktor penyebab kenakalan anak. Menurut Sumara, faktor penyebab kenakalan anak ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal terdapat krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, sedangkan dalam faktor eksternal terdapat lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, dan tempat pendidikan. Yang pertama, faktor internal, krisis identitas. Hal ini disebabkan oleh perubahan sosiologis dan biologis pada diri anak yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang kedua, terdapat kontrol diri yang lemah. Hal ini disebabkan oleh anak yang tidak mampu mengamati dan memilah perilaku yang diterima dengan yang tidak bisa diterima akan terseret pada perilaku yang nakal. Begitu juga dengan remaja atau anak yang mengetahui perbedaan dua perilaku tersebut, tapi tidak dapat mengoptimalkan kontrol diri yang baik untuk berperilaku sesuai dengan pengetahuannya. Untuk selanjutnya, dalam faktor eksternal. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga ini munculnya kenakalan anak disebabkan oleh keluarga yang broken home atau juga rumah tangga yang berantakan dan kurangnya kasih sayang keluarga. Untuk selanjutnya, lingkungan sekitar. Dalam pengaruh lingkungan sekitar terhadap kenakalan anak ini merupakan pengaruh yang disebabkan oleh tingkah laku dan sifat remaja ke dalam hal yang negatif karena lingkungan yang tidak mendukung atau lingkungan yang tergolong lingkungan negatif. Untuk yang terakhir ada tempat pendidikan. Kenakalan anak dalam tempat pendidikan ini disebabkan karena anak sering membolos sekolah ataupun karena melanggar tata tertib sekolah. Sedangkan faktor penyebab kenakalan anak menurut Musawa terbagi menjadi 3, yaitu sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa, dan kegagalan remaja menyerap norma. Untuk yang pertama, sikap mental yang tidak sehat. Hal ini disebabkan karena anak merasa bangga pada pergaulan yang tidak baik. Mereka tidak mengerti karena kekuatan pemahaman yang lemah. Hal tersebut terjadi karena ketidakstabilan emosi yang diikuti dengan penyiksaan emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak seharusnya dikarenakan perbuatan keluarga atau orang tua yang acuh tak acuh. Yang kedua ada pelampiasan rasa kecewa. Hal ini disebabkan akibat tekanan rasa kecewa kepada orang tua yang otoriter atau terlalu membebaskan, lingkungan masyarakat yang memberikan masalah dalam sosialisasi, dan lingkungan sekolah yang memberikan tekanan terus-menerus, sehingga membuat remaja atau anak ini sangat labil dalam mengontrol emosi dan mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif di sekitarnya. Yang terakhir ada kegagalan remaja dalam menyerap norma. Hal ini terjadi karena norma-norma yang ada sudah pudar oleh westernisasi, sehingga anak-anak lebih menyukai budaya barat dibandingkan budayanya sendiri. Untuk selanjutnya adalah dampak kenakalan anak.
Dampak kenakalan anak ini terbagi menjadi 3, yaitu bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Bagi dirinya sendiri, akibatnya anak akan merugikan atau baik secara jasmani ataupun secara psikologisnya, karena memberikan suatu kesenangan, akan tetapi hal itu kesenangan saat saja. Sedangkan dampak bagi tubuhnya atau jasmaninya akan terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Sedangkan bagi keluarganya akan berperilaku menyimpang dari ajaran agama, akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga dan hilangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Sedangkan dampak bagi masyarakat adalah anak tersebut akan dipandang buruk oleh lingkungan masyarakat karena memiliki moral yang rusak dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan selalu buruk. Selanjutnya, cara mengatasi kenakalan anak. Dalam mengatasi kenakalan anak dapat diupayakan oleh 3 pihak, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, upaya untuk mengatasi yang pertama yaitu membuat keluarga harmonis, terbuka, dan jauh dari kekacauan. 2. Membuat larangan ataupun pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak. 3. Memberi perhatian yang cukup terhadap kebutuhan anak. Dan yang keempat, memberi kebebasan kepada anak dalam memberikan pendapatnya dengan batas-batas kewajaran tertentu. Upaya yang dilakukan oleh sekolah yang pertama, menanamkan disiplin sekolah yang wajar dan dapat diterima oleh siswa dan penghuni sekolah. Menjalankan peraturan dengan adil dan tidak membeda-bedakan. Adanya bimbingan konseling di sekolah agar bisa memberikan solusi kepada permasalahan murid dan memahami faktor-faktor psikis yang ada pada murid. Upaya dalam masyarakat yang pertama menegur anak yang sedang melakukan perbuatan melanggar norma atau aturan dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak yang tinggal di lingkungan sekitar masyarakat. Peran pendidikan dalam mengatasi kenakalan anak. Proses pendidikan merupakan usaha yang dikerjakan anak ataupun lembaga pendidikan yang mengembangkan dan menyediakan berbagai potensi manusia. Pendidikan yang menstimulasi perkembangan karakter anak pada intinya berisi tentang kajian yang berhubungan dengan norma dan nilai yang berdasar pada pembentukan moral. Lingkungan terdekat anak, orang tua, dan pendidik mensosialisasikan norma dan nilai dalam berbagai konteks dan cara. Setiap aktivitas pengasihan bermuatan aktivitas belajar yang tidak hanya melibatkan aspek kognitif saja, melainkan juga melibatkan aspek afektif serta sosial dan moral. Demikian materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan dalam forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.